Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eman Sanjaya dari kelas PTIKH NIM 220209501120. Akan memaparkan hakikat dan urgensi identitas nasional. Apa sih urgensi identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Mengapa diperlukan identitas nasional? Karena bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Unsur-unsur identitas nasional. Ada 4 unsur yang saya sebutkan, salah satunya suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa, khususnya yang ada di Indonesia. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Suatu negara, bangsa, membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Jenis integrasi. Ada 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Apa sih pentingnya integrasi nasional? Ya, sangat penting. Integrasi nasional sangat penting dan sangat diperlukan oleh negara. Karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pada masa Orde Lama, sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri atas suatu pondasi semangat persatuan dan kesatuan. Dan pada masa Orde Baru, dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dan pada masa reformasi di saat ini, contohnya, tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dapat integrasi nasional Indonesia semakin tampak setelah memasuki era reformasi 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Jenis integrasi nasional. Integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi perilaku. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen. Pengertian konstitusi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan salah satu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Tujuan konstitusi.
Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah demikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok serta menjadi sumber dalam pembuatan undang-undang lain. Apa itu tantangan? Yang pertama, adanya disintegrasi yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari negara. Yang kedua, adanya kebijakan yang selalu berubah pada tiap periode pemerintah yang menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih. Adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Dan tujuan konstitusi. Yang pertama itu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Melindungi HAM, pedoman penyelenggaraan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.